ini saya Septi Dayanti akan mempresentasikan tugas kewirausahaan, yaitu kuki daun katu atau cookies daun katu untuk memperlancar ASI. Ya, di sini anggotanya yaitu yang pertama ada saya sendiri Septi Dayanti, kemudian ada Wafik Aziza, ada Wengski Sativa, dan Yayu Agustin. Kemudian latar belakang dan motivasi kelompok kami dalam melakukan usaha yang pertama itu untuk mengembangkan keterampilan dan kreativitas mahasiswa dalam berwirausaha. Terus yang selanjutnya terciptanya suatu produk baru yang kandungannya mampu menjadi solusi perbaikan kesehatan dan meningkatkan jumlah ibu-ibu yang memberikan ASI eksklusif untuk anak mereka untuk masyarakat di Indonesia, terutama membuat produk cookies daun katuk yang rendah kalori. Terus ini ada justifikasi pemilihan objek usaha. Yang pertama, kita memilih daun katu karena daun katu itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama diantaranya untuk memperlancar produksi ASI. Daun katu yang memiliki banyak potensi untuk dijadikan sebagai pelancar ASI. Penulis buat menjadi produk kue kering yang rendah kalori. Penulis juga memilih kue kering yang rendah kalori karena ini makanan yang rendah kalori dan dianggap aman bagi siapapun konsumennya. Yang selanjutnya ada tujuan usaha yang hendak dicapai. Yang pertama, menciptakan produk yang diminati, khususnya ibu nifas atau ibu yang setelah melahirkan. Terus selanjutnya, terciptanya peluang usaha mandiri bagi mahasiswa dan mitra yang bekerja sama. Kemudian meningkatkan jiwa kewirausahaan mahasiswa. Produk ini mendapat izin dari pemerintah agar dapat diedarkan di kalangan masyarakat. Yang selanjutnya memasarkan produk kami yaitu terutama ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau posyandu, yaitu agar mudah diketahui oleh masyarakat. Terus selanjutnya menciptakan cemilan yang bermanfaat khususnya bagi ibu nifas. Dan yang terakhir untuk membantu memperlancarkan ASI atau air susu ibu untuk ibu nifas. Terus ada analisis produk. Di sini dalam usaha ini merupakan cookies yang diformulasikan khusus untuk ibu menyusui, yang dimana cookies atau kue ini tuh terbuat dari daun katuk, yang biasanya daun katuk hanya kita konsumsi untuk makanan biasa, tetapi pada kelompok kami akan diinovasikan menjadi cemilan yaitu berupa cookies atau kue kering. Ini ada jenis dan nama produk, karakteristik dan produk. Jenis produk dalam usaha ini itu berupa cookies yang diformulasikan khusus untuk ibu yang menyusui, di mana cookies atau kue kering ini itu terbuat dari daun katu, yang biasanya daun katu hanya untuk dikonsumsi sebagai makanan biasa, tetapi ini diinovasikan menjadi cemilan berupa cookies, kue kering yang dapat membantu ibu untuk memperlancar air susu ibu dan dikemas dengan praktik sehingga memudahkan ibu menyusui untuk langsung mengonsumsinya. Terus ini ada keunggulan dari cookies yang kita buat, yaitu yang pertama bahan baku mudah didapatkan karena kita bisa menemui di mana saja. Terus harganya yang terjangkau, tidak terlalu mahal. Kemudian yang ketiga menggunakan bahan alami sehingga tidak menimbulkan yang efek samping. Terus yang keempat dikemas dengan praktis untuk kemudahan konsumen dalam menikmatinya. Ini ada keterkaitan dengan produk lain, termasuk pemilihan bahan baku. Kami menggunakan bahan utama yaitu daun katuk, tetapi untuk tambahan kami mengkreasikan itu dengan kacang-kacangan. Terus ada juga buah-buahan, yang mana kacang-kacangan itu memiliki kandungan protein yang sangat efektif dalam meningkatkan produksi air susu ibu. Terus ini ada analisis pasar atau profil konsumen. Sasarannya itu untuk ibu nifas atau ibu yang setelah melahirkan, terutama yang mengalami masalah produksi ASI yang tidak keluar atau yang kurang setelah melahirkan. Kemudian ini potensi dan segmentasi pasar. Nanti kita yang sudah diolah makanannya itu bermanfaat untuk banyak orang, yang khususnya itu untuk ibu menyusui. Dengan adanya cookies ini itu diharapkan ibu nifas dapat terbantu untuk memperlancar produksi ASI-nya. Terima kasih kepada Mbak Septi. Saya akan melanjutkan yaitu tentang pesaing dan peluang pasar kami, yaitu kami nanti target yang menjualan yaitu pada BBM dan Posyandu.
Media promosi yang akan kami gunakan, pertama kami menggunakan pemasaran pamflet, yang kedua menitipkan di toko kesehatan dan toko supermarket, yang ketiga tempat praktek mandiri bidan, posyandu, dan puskesmas untuk mempromosikan produk ini. Yang keempat, kami mempromosikan ke sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Target atau rencana penjualan kami akan menawarkan produk ini yang diutamakan yaitu kepada ibu lipas yang bermasalah dengan produk ASI, dan kami menjualnya melalui BBM, posyandu, puskesmas, toko-toko kesehatan, supermarket, dan sosial media. Strategi pemasaran yang diterapkan yaitu kami menggunakan marketing mix atau mengenai kebijakan harga dan promosi dan distribusi. Kebijakan produk kami yaitu dalam bidang jasa penjualan berupa cookies daun kantung ini disebarkan ke berbagai tempat yang sering dikunjungi atau fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Harganya kami menjual per bungkus itu 10.000. Untuk promosinya kami dititipkan ke toko kesehatan, BBM, posyandu, puskesmas, supermarket, dan pemasangan pamflet. Distribusinya kami biasanya langsung ke konsumen maupun tidak langsung dengan penjualan mitra yang kami sudah bekerja sama. Bahan bakunya yaitu seperti daun katung, tepung terigu, blue band, cake, and cookie, telur, gula. Bahan penolongnya seperti kacang-kacangan, buah-buahan, selai, susu, krim, essence, keju, coklat batangan. Adapun peralatan yang kami gunakan yaitu mixer, sendok, baskom, oven, loyang, kompor, plastik roti, kertas roti, dan cetakan roti. Pasokan bahan baku kami yaitu mudah didapatkan. Biasanya kami di lingkungan sekitar juga ada daun kantung ini. Adapun proses produksi atau langkah-langkah membuat cookies daun kantung ini, pertama kita harus bersihkan dulu daun kantungnya, rebus air, kemudian masukkan daun kantung ke dalam rebusan air atau bilas dengan cara daun kantung dikeringkan, campurkan gula, garam, kuning telur, dan pasta sesuai selera. Setelah itu masukkan blue band, cake, and cookie ke dalam satu adonan. Kocok semua bahan selama 3 menit hingga halus dan lembut. Masukkan baking powder, susu bubuk, dan tepung terigu ke dalam baskom dan aduk hingga merata. Masukkan daun kantung yang sudah direbus atau dikeringkan. Pisahkan adonan menjadi 2 bagian dan salah satu adonan ditambahkan pasta. Giling atau gepengkan adonan putihnya dan kemudian masukkan adonan yang dicampur pasta. Setelah adonan dibentuk, masukkan ke dalam freezer kurang lebih 1 jam. Potong adonan dengan ketebalan sesuai dengan keinginan. Dianjurkan 0,5 cm, lalu masukkan ke dalam loyang yang sudah dioleskan margarin. Masukkan ke dalam oven pada suhu di bawah 140 cc kira-kira sekitar 35 menit. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun yaitu kami produksi dalam 1 bulan yaitu 120 bungkus. Jika dalam 1 tahun berarti kami akan memproduksi sekitar 1.440 bungkus. Adapun analisis keuangan kami yaitu investasi yang diperlukan kebutuhan modal atau perhitungan. Yang pertama, investasi awal sekitar 10.272.000, biaya operasi per bulannya 6.574.000, biaya operasi per tahun yaitu sekitar 688.000 rupiah. Adapun penentuan harga pokok penjualan kami yaitu penjualan cookies daun kantung 1 minggu kami menganggarkan 210 bungkus per minggu dengan harga Rp 20.000. Pendapatan cookies daun kantung ini selama per minggu yaitu 4.200.000, per bulan 18.000, biaya operasi per bulannya 6.542.000, biaya per tahunnya 540.000. Jadi adapun keuntungan per bulannya itu sekitar 11.458.000, keuntungan per tahunnya itu sekitar 137.496.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ayu. Baik, perkenalkan nama saya Ayu Agustin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok. Di sini ada rencana laporan laba rugi. Dari hasil penjualan kami mendapatkan keuntungan per tahun yaitu 216 juta. Kemudian biaya pengeluaran 78.504.000. Laba per tahunnya 137.496.000.
Nah, dari hasil penjualan selama 1 tahun, usaha penjualan cookies daun katuk kami tidak mendapatkan kerugian karena laba keuntungan yang diperoleh berjumlah 137.496.000. Di sini ada personalita dan jadwal kegiatan. Baik, selanjutnya ada kompetensi sumber daya yang dibutuhkan. Pemilik harus tegas, berwibawa, adil, dan bijaksana. Kemudian mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Mampu menangani investor, karyawan, dan pelanggan. Kemudian aktif dan dinamis, kreatif dan inovatif. Kemudian untuk bagian koordinator lapangan, mampu mengkoordinir karyawan, kemudian siap menangani saran dan keluhan konsumen, mampu menjamin ketersediaan bahan baku produksi, kemudian siap memastikan seluruh kegiatan produksi dan transaksi kedai berjalan dengan aman dan benar. Yang terakhir yaitu aktif, dinamis, tegas, adil, dan ramah. Pada bagian administrasi dan keuangan, yang pertama harus ramah, sopan, dan cekatan. Kemudian yang kedua menguasai komputer, Microsoft Office, dan internet. Yang ketiga mampu mengelola arus masuk keluar dan uang. Yang keempat mampu menghitung laba penjualan harian, bulanan, dan tahunan. Yang kelima bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Pada bagian pemasaran, yang pertama harus ramah, sopan, dan cekatan dalam menjelaskan produk kepada pelanggan. Yang kedua, kreatif dalam menerapkan strategi pemasaran. Yang ketiga, mampu menarik minat pelanggan untuk membeli produk cookies daun katuk. Yang terakhir, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Pada bagian produksi, yang pertama memiliki keterampilan memasak dan memproduksi makanan atau minuman. Yang kedua, cekatan, ulet, dan teliti. Yang ketiga, mampu bekerja di bawah tekanan pelanggan. Yang keempat, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang kelima, menjaga kualitas dan kebersihan hasil produksi. Susunan organisasi kami, yang pertama ada ketua, kemudian bagian keuangan, pemasaran, dan operasional. Nah, jadwal kegiatan kami, yang pertama pada persiapan produksi itu dilakukan pada bulan pertama, pengadaan barang itu pada bulan pertama dan bulan kedua, pelaksanaan program, pelaksanaan industri, pemasaran, penjualan itu dilaksanakan pada bulan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian penyusunan laporan itu dilaksanakan pada bulan keempat dan kelima, pengadaan barang pada bulan keempat, laporan akhir pada bulan kelima. Selanjutnya ada rencana anggaran biaya. Nah, harga bahan-bahan produk kami, yang pertama daun katuk sebanyak 60 ikat, jumlahnya 600.000. Kemudian tepung terigu 120 kilo, jumlahnya 1.200.000. Susu bubuk sebanyak 90 bungkus, jumlahnya 3.600.000. Blue Band Cake and Cookies 15 cup, jumlahnya 1.355.000. Baking powder 15 buah, jumlahnya 150.000. Garam 8 buah 16.000. Telur 15 kilo 570.000. Selai 15 buah 120.000. Vanili 5 botol 34.000. Gula 9 kilo sebanyak 117.000. Nah, jumlah keseluruhannya yaitu 6.542.000. Selanjutnya, uraian anggaran biaya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wengski Sativa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Dan di sini saya akan membahas mengenai biaya bahan penunjang. Untuk barang pertama ada kertas A4 jumlahnya 100.000, tinta printer 100.000, baterai alkali 40.000, dokumentasi 500.000, buku 30.000, bolpen 15.000, kalkulator 75.000, nota 50.000, flash disk 60.000, pulsa 250.000, sewa tempat 5 juta. Jadi jumlah untuk keseluruhannya adalah 6.220.000. Lanjut, ada biaya perjalanan. Pertama itu ada transport persiapan selama 3 bulan, jadi 750.000. Lalu yang kedua ada transport pelaksanaan selama 5 bulan 1 juta. Jadi jumlahnya 1.750.000. Ada dana lain-lain, dana publikasi yaitu 350.000, pembuatan laporan 350.000, pembuatan brosur 300.000, pamflet 250. Jumlahnya jadinya adalah 1.250. Selanjutnya ada uraian anggaran biaya. Pertama tuh ada kebutuhan investasi. Ada sewa mixer 25.000, baskom 45.000, sendok 48.000, kertas roti 150.000, cetakan roti 50.000, plastik roti 60.000, sewa oven 10.000. Jadi jumlahnya ada 388.000.
Untuk kebutuhan modal kerja ada daun katuk 25.000, tepung terigu 40.000, susu bubuk 120.000, blue band cake and cookies ada 45.000, baking powder 50.000, garam 10.000, telur 190.000, selai 40.000, vanili 15.000, gula 39.000. Jadi jumlahnya adalah 574.000. Dan kita tambahkan dengan uang kas sebesar 10.272, jadinya totalnya 10.846.000. Lanjut ada denah dan lokasi usaha. Baik, nama usaha yang kita ambil yaitu ada Cookies Daun Katuk untuk memperlancar ASI, dan ini contoh brosur yang kita akan bagikan nanti. Lalu ada gambaran denah lokasi usaha, kita ada di Jalan Pamedan dekat Dinkes. Lalu untuk lampiran, untuk biodatanya ketua yaitu saya sendiri Wingski Sativa. Lalu untuk anggota pertama ada Septi Hidayanti, anggota kedua ada Wafik Aziza, anggota ketiga ada Yayu Agustin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.